Baik, kita mulai pembelajaran ini, di mana sejarah dari mulainya tes Kraepelin dan Pauli, di mana tes Kraepelin ini digunakan oleh psikiater bernama Emil Kraepelin. Sesuai dengan namanya, maka disebut dengan tes Kraepelin. Sedangkan untuk Pauli, oleh Richard Pauli ini mengembangkan tes Kraepelin, sehingga memungkinkan terjadi perbedaan. Apa yang membedakan antara Kraepelin dan Pauli? Kita akan bahas selanjutnya. Di sini ini contoh dari lembar kerja tes Pauli. Maka mengapa disebut tes koran? Karena mirip besar, mirip koran. Jangan lupa ketika akan mulai mengerjakan, di pojok kiri atas ini harus sesuai diisi dengan nama dan identitas. Selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan sesuai dengan arahan panitia. Ini juga nih salah satu contohnya. Kenapa disebut tes koran? Karena bentuknya besar. Ada yang ukuran koran, ada yang A4, ada juga yang ukurannya A3. Tes ini digunakan untuk masuk perusahaan ataupun BUMN. Kita akan melihat dari angka-angka yang ada di sebelah kiri. Ini aturan penjumlahannya. Karena angka-angka ini nanti kita akan jumlahkan. Aturannya yang ini. Contoh 2 dan 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kita isi pinggirnya, yaitu angka 7. Selanjutnya ke bawah 5 dan 4. Dijumlahkan menjadi berapa? 9. Namun apabila ada angka ini nih, 4 ditambah 6 sama dengan 10 kan ya, itu 2 angka. Yang ditulisnya itu hanya angka yang kedua atau belakang, yaitu angka 0. Selanjutnya 6 tambah 6 berarti 12. Yang ditulisnya berarti angka 2. Gini. Lalu 9 tambah 16 15. Berarti yang diisinya berapa? Ya betul 5. Gitu. Itulah aturan penjumlahan. Baik pengerjaannya, nanti perbedaannya antara Pauli dan Kraepelin. Selanjutnya di sini ini contoh dari tes Kraepelin. Begini. Aturan penjumlahannya sama seperti tadi, yaitu angka dijumlahkan antara yang berdekatan. Namun ini aturan untuk tes Kraepelin ini dilakukan dari arah bawah ke atas. Ya ini nih, dari bawah ke atas arahnya. Petunjuknya bagaimana? Petunjuknya sesuai dengan panitia. Jadi apabila mengerjakannya baris pertama, ini biasanya dikasih waktu 30 detik. Ketika disebut pindah, maka dari lajur ini harus pindah ke lajur ke sebelah kanannya. Nanti 30 detik lagi, lalu apabila disuruh pindah, kita pindah lagi ke lajur sebelah kanannya nih, terus ke sebelah kanan. Penjumlahannya sama. Jadi ketika 6 ditambah 3 ditulisnya berapa? Ya 9. Di sini 9. Apabila 6 ditambah 8 itu berapa? 14. Diisinya yaitu 4 di sini. Lalu sampai selanjutnya ke atas. Apabila disuruh pindah oleh panitia, ya harus pindah ke sebelah kanannya yang gini. Lajur ini. Lajur ini. Lalu sampai dengan selesai, sampai dengan sesuai dengan panitia. Ke sini sampai akhir. Biasanya waktunya hanya 10 menit atau 15 menit biasanya untuk Kraepelin. Dilihatnya itu nanti grafik konsistensi. Ini grafiknya misalkan sekian detik hanya mengerjakan sampai sini. Nanti lihat konsistensinya gini. Itu penilaiannya nanti ada berarti dalam pekerjaan itu terdapat tidak mudah bosan dalam terhadap suatu pekerjaan. Sedangkan untuk dari tes Pauli ini, tadi kan untuk tes Kraepelin itu dari bawah ke atas. Sedangkan untuk Pauli itu terbalik. Tabel yang paling atas ke bawah. Yang ini atas ke bawah gini. Contoh. Bagaimana pengerjaannya? Sama, 2 tambah 7
9 diisi di sini. 7 tambah 9 berapa? 16. Berarti yang diisinya hanya huruf angka 6. Nah, gitu. Sampai dikerjakan sampai ke bawah gitu kan. Sampai selesai. Nanti kalau kata terus dari sini dikerjakan lagi ke pinggirnya. Kalau nanti kata panitia dikasih tanda garis, misalkan kita ngerjakan sampai gini, lalu kita berhenti garis, lalu kalau kata panitia kerjakan lagi, lanjut lagi ke sini ke bawah, terus kerjakan ke pinggir lagi ke sini. Lalu kalau kata panitia stop kasih garis, kita garis di sini. Lalu kita lanjut lagi kerjakan gini. Itu instruksinya seperti itu. Jadi kalau tes Pauli itu dari bawah ke atas. Kalau dikata stop, langsung ke pinggirnya sebelah kanan. Kerjakan lagi. Itu kalau tadi tes Kraepelin. Sedangkan kalau Pauli itu kita terus mengerjakan. Kalau dibilang garis, kita garis ini, kerjakan lagi gitu. Kalau garis, kita garis lagi. Seperti itu pengerjaannya. Jadi biasanya itu kalau Pauli itu diberi waktunya itu sekitar 60 menit ya. Ada yang 50 menit ada juga. Untuk penilaiannya itu penilaiannya itu merupakan dari contohnya hasil jawaban, kebenaran penjumlahan hasil jawaban. Yaitu ketelitian. Yang kedua yaitu kerapihan. Kerapihan dalam mengerjakan lembar jawaban. Tidak banyak yang dicoret ataupun dihapus. Selanjutnya konsistensi, nanti akan seperti yang ini nih, Kraepelin. Nanti kita konsistensi grafiknya. Grafiknya apabila ada grafik yang ke atas lalu turun lalu ke atas lagi, itu kan dapat dinilai berarti ketika mengerjakan itu ada bagian jeda, konsentrasinya terganggu. Sebelah sini seperti itu. Ini adalah penilaian dari tadi yang dibahas, di mana untuk kepentingan yaitu dilihat keuletan kerja, konsistensi dari grafik, daya tahan kerja, yaitu kita mengerjakan banyak penjumlahan namun kita dapat mengerjakannya dengan benar dan teliti. Selanjutnya menyebabkan ketelitian. Selanjutnya kecepatan dalam mengerjakan, berarti semakin banyak yang dikerjakan namun konsisten yang banyak dikerjakan itu berarti semakin bagus. Selanjutnya dapat mengendalikan emosi, karena kan banyak harus sesuai dengan pengerjaannya yang benar, tanpa kita mengerjakan ada yang banyak ada yang sedikit, tidak seperti itu. Dan selanjutnya kemampuan menyesuaikan diri. Jadi sesuai antara lajur yang satu dengan lajur yang lainnya. Terima kasih.